sahabat Doa Kekuatanku Channel, jumpa lagi bersama kami dalam doa dan permenungan kita hari ini, Selasa 23 April 2024. Sapaan Sabda Tuhan hari ini diambil dari Injil Yohanes, bab 10 ayat 22 sampai ayat 30. Doa kita hari ini bersama dengan Suster Maria Gordiana PRR, dan permenungan kita hari ini bersama dengan saya, Suster Maria Dominik PRR. Mari kita menyiapkan hati kita mengundang kehadiran Roh Kudus dalam lagu. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, maka semuanya akan dijadikan lagi, dan Engkau akan membaharui muka bumi. Marilah kita berdoa. Allah Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk kesempatan dan juga nafas kehidupan yang masih Engkau anugerahkan bagi masing-masing kami. Kami mohon kepadamu ya Bapa, kiranya dalam seluruh hari ini, dalam setiap pekerjaan dan aktivitas yang akan kami kerjakan, kiranya Roh Kudus-Mu senantiasa menyertai kami. Dan sebentar lagi kami akan mendengarkan sabda-Mu. Kami mohon bukalah pikiran dan akal budi kami, agar kami boleh mendengarkan sabda-Mu dan boleh menerapkannya dalam kehidupan kami. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Sapaan Sabda Tuhan hari ini diambil dari Injil Yohanes, bab 10 ayat 22 sampai ayat 30. Yesus ditolak oleh orang Yahudi. Tidak lama kemudian tibalah hari raya pentabisan Bait Allah di Yerusalem,
Ketika itu musim dingin, dan Yesus berjalan-jalan di bait Allah di serambi Salomo. Maka orang-orang Yahudi mengelilingi dia dan berkata kepadanya, "Berapa lama lagi engkau membiarkan kami hidup dalam kebimbangan? Jikalau engkau Mesias, katakanlah terus terang kepada kami." Yesus menjawab mereka, "Aku telah mengatakannya kepada kamu, tetapi kamu tidak percaya. Pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan dalam nama Bapa-Ku, itulah yang memberikan kesaksian tentang Aku. Tetapi kamu tidak percaya karena kamu tidak termasuk domba-dombaku. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan Aku mengenal mereka, dan mereka mengikut Aku. Dan Aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapa-Ku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Aku dan Bapa adalah satu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari, para sahabat yang dikasihi oleh Tuhan, bacaan Injil yang baru saja kita dengar tadi menceritakan atau mengisahkan tentang Yesus ditolak oleh orang Yahudi. Yesus yang telah bangkit dari antara orang mati berkeliling mewartakan kabar sukacita dan memberi kesaksian tentang kerajaan Allah. Namun lagi dan lagi orang-orang Yahudi menolaknya dan tidak mau mendengar apa yang dikatakan oleh Yesus. Mereka masih mempersoalkan apakah Yesus benar-benar Mesias. Mereka bimbang dan ragu, dan bahkan mereka tidak percaya meskipun mereka telah melihat apa yang dilakukan oleh Yesus dan apa yang dikerjakan oleh Yesus. Bapak, Ibu, saudara-saudari, para sahabat yang dikasihi oleh Tuhan, dalam kehidupan kita juga terkadang bersikap seperti orang-orang Yahudi. Kita tahu bahwa Yesus adalah gembala yang baik. Ia selalu mendengarkan kita. Tapi bagaimana dengan kita? Apakah kita menjadi domba yang selalu mendengarkan suara gembala kita? Atau kita menjadi domba yang sering tersesat oleh hal-hal duniawi, oleh tawaran-tawaran duniawi yang mungkin memberikan kenikmatan, tetapi setelah itu kita mendapatkan kesengsaraan. Kita terkadang bukan menjadi domba yang baik yang selalu mendengarkan suara gembala kita. Kita malah mencari suara-suara yang lain. Padahal kita tahu bahwa Yesus adalah gembala yang baik yang selalu menuntun kita ke padang rumput yang hijau, bukan menuntun kita kepada jurang. Marilah Bapak, Ibu, saudara-saudari, para sahabat yang dikasihi oleh Tuhan, kita hendaklah menjadi kawanan domba yang senantiasa mendengarkan suara gembala kita, yakni Tuhan kita Yesus Kristus, agar kita senantiasa dituntun oleh Sang Gembala ke padang rumput yang hijau, ke sumber air yang sejuk, yang tentunya pada jalan kebenaran yang akan membawakan keselamatan, kedamaian, dan sukacita bagi kita. Tuhan memberkati kita. Amin. Setelah mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, maka marilah kita menyampaikan doa dan permohonan kita. Kita berdoa untuk semua mereka yang mencari pekerjaan pada saat ini, secara khusus untuk saudara-saudari kita yang meminta doa atas nama Saudara Febri Haryanto Pakpahan dan anak Alicia Fred. Kita mohon semoga kedua saudara dan saudari kita ini boleh diberikan pekerjaan yang terbaik menurut Tuhan demi menyambung kehidupan mereka di masa mendatang. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan.
Kita juga berdoa untuk semua mereka yang saat ini sedang sakit, baik di rumah sakit maupun di rumah mereka masing-masing, dan juga untuk mereka yang dalam proses pemulihan dari sakit, secara khusus untuk kesembuhan dari Felix Pranata dari operasinya. Kita mohon semoga saudara kita ini boleh mengalami kesembuhan pada waktunya, agar boleh kembali beraktivitas sebagaimana biasanya. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita juga berdoa untuk siapa saja yang saat ini dipenuhi dengan berbagai persoalan hidup, baik dalam berumah tangga maupun dalam hidup berkomunitas. Untuk mereka yang berjuang melunasi hutang piutang dan juga mencari pekerjaan, meminta jodoh, kiranya Tuhan boleh mendengarkan permohonan dan keinginan hati mereka masing-masing. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita berdiam diri sejenak untuk menyampaikan doa dan permohonan kita secara pribadi. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita satukan semua doa dan harapan kita dengan doa yang diajarkan oleh Kristus sendiri. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu, untuk engkau aku hidup, untuk engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu, untuk engkau aku hidup, untuk engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu, untuk engkau aku hidup, untuk engkau aku mati. Mari Bapak Ibu Saudara dan Saudariku yang terkasih, kita memohon berkat Tuhan melalui tangan iman. Tuhan bersamamu. Semoga saudara-saudara sekalian dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak Ibu, Saudara-saudari, para sahabat sudah bergabung bersama kami dalam doa dan permenungan kita hari ini. Kita akan jumpa kembali dalam doa dan permenungan kita di hari berikutnya. Kami akan selalu hadir menyapa setiap hati. Dikala hati terasa hampa, doa jadi kekuatan. Ketika terbersit sejuta angan, doa jadi tempat curahan. Di saat raga terasa lelah, doa tempat pengharapan. Tinggallah dalam doa kami, oh Tuhan. Doa kekuatan
Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup terang dunia. Aku sembah